lama sih. Kalau dihitung dari Ya. 2006 sampai 2023, berarti kurang lebih sekitar 17 tahun. Jadi saya angkatan 2006. Oke. Alumni pertama informatika dari Fakultas Saintek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman semua di Sakti Podcast. Baik, pada kesempatan kali ini saya Diman Faturrahman dari jurusan Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini juga kita kedatangan tamu spesial, salah satu dosen dari jurusan Teknik Informatika, dan beliau juga sebagai Ketua Ikatan Alumni Informatika UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Mari kita sambut sama-sama Pak Aldi Rialdi. Apa kabar Pak Aldi kabarnya? Iya, alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak sudah bisa diundang ke Sakti Podcast. Ini kali pertamanya saya bisa ngobrol di sini dan ketemu sama teman-teman semua. Terima kasih banyak atas undangannya. Oke, saya juga mungkin sebelumnya terima kasih dulu Pak Aldi sudah bisa datang ke undangan kami gitu di Sakti Podcast ini. Sebelumnya mungkin banyak di antara mahasiswa-mahasiswa angkatan bawah gitu mungkin Pak ya, yang belum tahu secara detail gitu kenal gitu kepada Bapak. Boleh mungkin Bapak memperkenalkan terlebih dahulu mungkin? Iya, nama saya Aldi Rialdi Atmaja. Orang-orang sering panggilnya Aldi. Saya angkatan, kalau mahasiswa UIN, memang ini kalau saya udah ada di kampus sebenarnya udah lama sih. Kalau dihitung dari Ya. 2006 sampai 2023, berarti kurang lebih sekitar 17 tahun. Jadi saya angkatan 2006. Oke. Alumni pertama informatika dari Fakultas Saintek. Nah, gitu. Oke. Jadi angkatan pertama gitu. Berarti kalau misal angkatan pertama itu kalau dosen-dosen yang barengan Bapak di angkatan pertama itu siapa aja Pak? Nah, Kalau nah menarik nih. Dosen-dosen senior itu termasuk Pak Cecep ini yang ngajar saya, ya. Pak Isan, Pak Jumadi, Pak Wisnu. Itu dosen-dosen saya dan sekarang jadi partner kerja malah. Oke. Oke, mungkin Bapak ini kan sekarang menjadi seorang dosen ya Pak ya di Yes. jurusan Teknik Informatika. Nah, keseharian Bapak itu selain menjadi dosen itu gimana gitu Pak? Boleh diceritain dari mulai Bapak ada kegiatan lain di luar Hmm. atau kayak gimana gitu? Oke, jadi kalau dosen itu kan memang ada tiga nih pekerjaan utamanya. Yang pertama pengajaran, yang kedua penelitian, dan juga yang terakhir pengabdian. Nah, itu tugas utama dari dosen. Nah, tapi ada beberapa aktivitas. Kalau saya sih ada beberapa kerjaan seperti menjadi editor jurnal itu ya, beberapa mungkin kerjaan freelance di luar juga beberapa project seringkali juga saya kerjakan bareng sama mahasiswa juga sebenarnya. Jadi eh, apa ya, pekerjaan yang sangat menarik dan fleksibel menurut saya salah satunya adalah bekerja sebagai dosen. Oke. Gitu. Tadi sempat menyinggung ini kayak pekerjaan freelance gitu Pak, Nah, iya. bareng-bareng sama mahasiswa. Nah itu, apakah mahasiswa itu bisa ikut bergabung atau gimana Pak? Oh iya, bisa. Tentu saja sebenarnya. Jadi biasanya project itu kan datang dari kerabat nih yang butuh nih. Misalkan Ya. ada yang butuh untuk ngedevelop website gitu. Nah, tinggal saya set up tim. Jadi sebenarnya ini merupakan salah satu ya apa background dulu sebenarnya. Jadi sebelum saya jadi dosen ini beberapa kali saya dapat pekerjaan itu, satu jadi sistem analis, jadi project manager, product manager. Jadi ini salah satu bekal untuk ngelola tim sih sebenarnya. Nah, ini juga bisa jadi teman-teman juga bisa jadi ilmu bahwa untuk bisa membuat satu produk itu sebenarnya kita cukup punya tim gitu. Nah, mahasiswa ini menariknya adalah mahasiswa ini kan apa less experience gitu. Nah, justru sebenarnya dari adanya kita bisa ikut
masuk ke tim, join, kerja bareng, itu juga untuk bisa nambah experience dari mahasiswa gitu. Jadi Hmm. nanti skill-nya bisa improve gitu. Oke. Tadi juga kan saya mau nanya nih Pak, kayak bagaimana sih awal mula Bapak ini pengen menjadi seorang dosen gitu? Kan Hmm. rata-rata kalau misal seorang mahasiswa informatika itu rata-rata pengennya kerja atau Hmm. apa gitu. Nah, bagaimana awal mula gitu Bapak memutuskan buat menjadi seorang dosen gitu? Nah, memutuskan jadi seorang dosen itu memang saya ngelihatnya dosen itu salah satu kerjaan yang fleksibel. Tadi kan saya sempat cerita Ya. bahwa dosen itu kerjaan yang fleksibel. Nah, kalau di dunia industri itu sebenarnya kalau di industrinya itu saja, itu stagnan sebenarnya. Nah, kecuali industri itu satu buat produk, kemudian ada apa yang berkelanjutan, continuous improvement, development gitu. Jadi dia akan terus berkembang gitu. Nah, saya ngelihat dosen itu sebenarnya ketika kita punya pekerjaan yang fleksibel, jadi sebenarnya kita juga bisa apa ya, adaptif adaptif di lingkungan akademik mahasiswa. Mahasiswa itu kan datang terus-menerus gitu ya, datang terus-menerus, ada setiap angkatan berbeda. Jadi saya ngelihat itu tuh suatu hal yang baru gitu, karena kita ketemu orang yang berbeda. Nah, berbeda dengan di kerjaan. Kerjaan mungkin ada orang yang datang dan pergi, tapi kan kerjaannya itu-itu saja gitu. Nah, jadi saya ngelihat dunia akademik dan dosen ini itu salah satu yang satu menantang gitu. Nah, cuma tantangannya gimana? Tantangannya biar kita bisa membawa hal yang baru dari dunia industri itu ke dunia akademik. Nah, biar apa? Biar mahasiswa atau lulusan, terutama informatika itu, bisa kompetitif sebenarnya di dunia industri. Itu sebenarnya. Mungkin yang melatar Oh. belakangi kenapa saya menjadi dosen gitu sih. Oh, mungkin gitu ya. Nah, tadi Bapak bicara juga kalau misal Bapak itu angkatan pertama di jurusan Teknik Informatika ya. Hmm. Nah, itu tuh apa sih Pak kayak awal mula Bapak ingin ke jurusan Teknik Informatika gitu, Pak? Wah, ini pertanyaan yang menantang menurut saya. Kenapa pertanyaan yang menantang? Karena nggak banyak gitu ya sebenarnya orang itu tahu gitu. Nah, jadi sebenarnya awal mula saya masuk informatika itu terutama UIN ya, karena sebenarnya saya nggak tahu UIN itu ada di mana dulu gitu. Nah, cuma yang saya pengenin adalah saya masuk ke jurusan komputer atau informatika. Nah, kemudian saya ikut beberapa ujian seleksi. Nah, tapi ternyata itu semua gagal gitu. Jadi saya Hmm. masih ingat dulu keterima di salah satu perguruan tinggi yang memang itu nggak pengen saya masuk ke sana gitu, satu-satunya. Nah, kemudian saya coba nyari kampus yang punya informatika di koran waktu itu karena masih jarang tuh. Nah, terus ada UIN. Oh, UIN. Ini di mana UIN gitu kan? Nah, terus saya coba cari tahu informasi, oh ternyata ada di Cibiru gitu. Pas saya lihat kampusnya, wah jauh, jauh banget dari kondisi sekarang lah gitu. Hmm. Pas saya lihat, nah kemudian ada jurusan informatika, wah kenapa enggak? Kemudian yang kedua, ini kampusnya kampus negeri. Jadi saya nggak butuh banyak effort untuk bisa bilang ke orang tua gitu. Orang tua saya bukan orang yang berada gitu, eh, PNS juga. Nah, kemudian orang tua saya orang yang demokratis, jadi membebaskan kepada anaknya itu untuk memilih dan saya pengen sebenarnya di jurusan informatika. Ini juga bisa jadi apa melandasi saya kenapa milih informatika Iya. karena saya senang dunia komputer. Jadi kalau bisa dibilang saya tuh megang komputer kayaknya dari zaman TK atau SD gitu. Gitu. Jadi ini sebenarnya salah satu yang menjadi latar belakang kenapa sih saya milih jurusan informatika gitu. Itu karena saya kenal komputer dari kecil. Oke, mungkin tadi juga kan kita balik lagi ya Pak. Bapak menjadi seorang dosen di informatika ini mungkin ya.
Nah, bagaimana sih cara Bapak menemukan keseimbangan antara Bapak ini sebagai pengajar mungkin ya, Mhm. dalam melakukan riset dan Bapak juga, tadi bilang ada freelance gitu ya. Nah, gimana sih cara Bapak menemukan keseimbangan itu gitu? Jadi untuk menemukan keseimbangan di pekerjaan tetap kita dengan pekerjaan yang ada additional gitu ya, itu sebenarnya ngatur, prioritas, ngatur waktu dan prioritas gitu. Jadi yang mana yang harus dikerjakan duluan, yang mana yang harus dikerjakan nanti gitu. Nah, kemudian kita taruh prioritas itu di, posisi di mana kita harus berkegiatan. Nah, jadi ketika memang ada deadline yang harus dikerjakan, ya secepatnya kita kerjakan. Dan kemudian kita kerjanya nggak kerja sendiri, tapi kerja tim gitu. Jadi pada saat kita bekerja, katakanlah misalkan ada request untuk buat satu sistem, atau biasanya saya itu ada kerjaan misalkan jurnal bareng untuk bisa upgrade atau misalkan nge-custom satu jurnal. Kita punya tim, kemudian dari situ kita setup timnya, setup pekerjaannya. Yang penting direct ke orang itu udah jelas gitu apa yang dikerjain. Itu bisa untuk ngebantu kita bisa nge-manage. Nah, kemudian yang kedua, kita ngatur bahwa hari ini tuh harus melakukan apa, berkegiatan apa, kalau sebisa mungkin di jam berapa, waktunya kapan, dan harus selesai kapan. Nah, di situ kita bisa tahu sih sebenarnya dalam satu hari itu kita bisa ngerjain berapa pekerjaan gitu. Jadi sekarang itu kan tidak mesti melulu bekerja itu satu gitu ya, lurus gitu, tapi kita bisa bekerja satu hal yang berbeda gitu ya, dan kemudian adanya pekerjaan secara online ini kan yang memudahkan kita dalam berkoordinasi gitu ya, menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan tools yang membuat percepatan dalam ngerjain kerjaan. Itu sih sebenarnya kuncinya gitu. Oke, mungkin, eee, sekarang, pengen tahu dong Pak, sekarang di tahun Mhm. sekarang ini Bapak tuh mengajar mata kuliah apa gitu? Karena kan kalau saya pribadi itu belum pernah, keajar gitu sama Bapak. Mungkin bisa ini. Nah, memang kalau saya sebenarnya spesialis mahasiswa angkatan atas, ya, mahasiswa Oke. tingkat-tingkat akhir lah gitu. Jadi kalau tahun ini saya mengampu mata kuliahnya itu pemrograman pengembangan aplikasi mobile dan pengembangan aplikasi web gitu. Jadi itu semester 5 gitu. Nah, sebelumnya saya selalu pasti ditempatkan di semester 5, semester 7 gitu. Jadi kalau angkatan-angkatan tua gitu, angkatan-angkatan yang bau-baunya mau lulus, nah pasti ketemu saya. Tapi kalau angkatan-angkatan baru, ya pasti ketemu gitu di jalan gitu. Oke, mungkin, Bapak pasti ada di semester 5 atau semester 7 mungkinnya di semester atas. Nah, mungkin di mata kuliah atas atau ada mata kuliah yang masih semester bawah mungkin, adakah Pak kayak mata kuliah yang Bapak tuh kalau misal ngajar tuh menikmati, sangat menikmati gitu? Nah, Hmm. kalau misal ada, mengapa sih mata kuliah itu bisa Bapak nikmati gitu? Apakah ada faktor yang mempengaruhinya gitu? Faktor yang mempengaruhi kalau mengajar itu enak adalah mahasiswa. Oh, Jadi oke. mahasiswanya kalau take and give gitu ya, mahasiswanya enak di kelas, kemudian dia responnya apa, responnya cepat gitu, kemudian mahasiswanya itu juga, inisiatif gitu ya, kemudian keingintahuannya tinggi, itu sebenarnya memacu dosen gitu. Jadi saya punya punya apa ya, punya pemikiran kalau seandainya dosen itu ada beberapa tipe sebenarnya. Dosen Ya, itu ada yang memang dia itu eh, pada saat mengajar, kalau nggak ditanyakan ya sudah as is aja gitu ngajar itu. Tapi ada juga dosen yang itu harus digali. Jadi oke. digali. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang bertanya, katakanlah ada yang nanya di kelas saya gitu. Nah, kemudian si dosen itu bisa mengeluarkan semua keilmuannya ketika ditanya gitu. Ya karena
satu, waktu dosen itu terbatas di kelas gitu ya. Oke. Hanya kalau 2 SKS kan 100 menit gitu. Nah, kemudian dosen itu juga dibebankan dengan harus mengajar seperti ini gitu, ada RPS-nya, kemudian ada materi yang harus diajarnya. Tapi ketika mahasiswa itu udah explore lebih banyak, sebenarnya saya sangat menikmati ketika dosen itu nanya, ketika mahasiswa itu nanya tapi dosennya nggak tahu. Iya. Nah, biasanya saya bilang, nanti mungkin kita PR-kan lah, kita bisa diskusikan minggu depan. Justru sebenarnya itu, saya mikir, berarti mahasiswanya udah advance duluan nih, Hmm. gitu. Dosen juga nggak mau kalah, berarti kita harus improve juga, biar kita sama-sama improve di kelas. Gitu. Nah, itu Oke. sih. Tapi mungkin Pak, secara pengalaman Bapak nih selama mengajar di informatikaku, ada mungkin mahasiswa yang kayak nakal atau bandel atau susah, cara Bapak buat kayak ngehandle-nya itu gimana, Pak? Ada yang mungkin mahasiswa yang susah buat ngerjain tugas gitu, Pak? Hmm. Iya, dikasih tahu sih, gitu ya. Sebenarnya kan dosen itu gampang gitu ya, ngejudge mahasiswanya ketika tugas itu misalnya nggak dikumpulin gitu ya, Ya. ya udah aja tinggal kasih nilai yang standar aja Ya. gitu kan. Oh nanti mahasiswanya juga mikir, oh ini teh memang dosen ini nilainya dari mana? Ketika effort dari mahasiswa itu ngerjain tugasnya biasa-biasa aja, ya pastilah berbanding lurus, ya dosen juga akan ngasih biasa-biasa aja gitu. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, mahasiswa itu harus dikasih challenge gitu. Ya. Jadi kadang-kadang ya cuma ini aja, angin lalu aja. Ya ketika dosen ngajar, kemudian yang dijelasinnya masuk dari telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Ya udah gitu doang gitu. Tapi mahasiswa nggak dapat apa-apa. Nah, maka dari itu mungkin di informatika juga ada kurikulum OBE. Jadi sebenarnya yang fokusnya itu ke outcome-nya, bagaimana si mahasiswa itu bisa bisa survive gitu. Makanya mungkin kalau di informatika itu banyak based on project. Biar Iya. apa? Biar mahasiswanya itu terbiasa gitu. Oh ini, oh standarnya tinggi ya. Oh misalkan ini yang pengen dicapai oleh dosen itu di mata kuliah ini. Nah, kemudian dari hasil output itu mahasiswa itu bisa punya portofolio. Jadi sebenarnya. Nah, di mata kuliah saya nih contohnya, misalkan gitu ya, di mata kuliah mobile, itu outputnya gimana caranya si app itu ada di Google Play. Nah, Ya. ketika ada di Google Play, maka berarti dia nge-challenge kan, saya belum pernah nih. Tapi ketika sudah lulus dari mata kuliah itu, dia bisa nyombong. Saya udah Ya. punya nih apps di Google Play, bisa download kan, Mhm. gitu kan. Nah, sehingga itu juga jadi portofolio buat dia, bahwa saya udah pernah bikin nih aplikasi yang udah ada di Google Ya. Play. Nah, gitulah. Mungkin tantangan itu bisa menjadi, ke depannya bakal menjadi sesuatu yang bisa disombongkan gitu, Pak, ya? Nah, benar, benar Oke. pisan. Oke, kalau tadi kan cara Bapak meng-handle gitu ya. Kalau sekarang apa sih hal yang menarik gitu, dari Bapak buat menjalin hubungan dengan mahasiswanya itu gitu? Hmm, oke. Nah, menjalin hubungan dengan mahasiswa itu kan sebenarnya saya sebenarnya tidak pernah membatasi atau ngeborder gitu ya antara dosen dan mahasiswa. Makanya kadang-kadang saya sering ikut juga kalau kalau saya kan senangnya basket. Jadi gabung juga main sama teman-teman basket gitu ya dari mahasiswa. Biar apa? Sebenarnya bukan bukan biar biar apa ya? Bukan mantau mahasiswa enggak. Tapi pengen tahu. Jadi sebenarnya bisa jadi sebenarnya saya nggak ketemu nih, ini pernah kejadian ketika saya nggak pernah ketemu di kelas, tapi di Ya. basket ada gitu Iya. kan. Nah, di situ tuh saya bisa tanya, ai maneh ke mana wae gitu kan, kamu kemana aja?" Terus saya bisa tanya, dari situ saya bisa lebih dekat gitu. Bisa jadi mungkin ada problemnya adalah di personalnya dia, Iya. tapi dari sisi lain saya bisa ngebangun atau ngebonding mahasiswa. Bahkan saya bisa ngingetin gitu teman-teman ketika memang, ini ada kendala di tugas akhirnya apa, karena kita sering ketemu basket gitu. Jadi
pendekatannya bukan secara formal di kelas, kemudian kita nge-judge mahasiswa, "Ini beresin nih skripsi," gitu ya. Tapi ya kita main bareng lah, nge-challenge diri kita buat secara informal biar lebih dekat gitu. Nah, itu sih beberapa caranya gitu. Atau ya kita ikut bikin event apa gitu ya, kemudian, ya beberapa kali saya sering ikut eventnya mahasiswa, kemudian sebenarnya tujuannya untuk itu gitu. Tujuannya biar ngebonding, biar mahasiswa itu nggak melihat dosen itu seperti horor gitu, Ya. hantu gitu ya. Nah ini kan yang sering nge-framing mahasiswa itu seperti itu dosennya gitu. Padahal enggak gitu, dosen tuh bisa dianggap sebagai partner mahasiswa gitu. Oke. eh Mungkin itu ya cara Bapak buat apa, lebih menjalin hubungan gitu dengan Hmm, mahasiswa. Nah, tadi juga Bapak salah satunya melalui, basket gitu ya. Nah, kalau tadi Bapak bilang dari sejak TK mungkin menggeluti, dunia hmm. komputer atau suka dengan komputer, itu mungkin salah satu, hobi Bapak. Nah, ada nggak salah satu atau selain dari menggeluti komputer yang menjadi hobi Bapak gitu? Hmm. Oke, saat ini gitu ya, kalau saat ini saya kalau olahraga itu sering satu lari gitu ya. Ya. Lari itu saya punya ini sih sebenarnya punya plan itu gimana caranya lari itu seminggu itu 3 kali rutin. Cuma memang saat ini itu intensifnya ya 1 sampai 2 kali Nah, gitu. Jadi setiap lari itu 5 kilo, 5 kilo gitu. Nah, kemudian yang kedua basket, kalau olahraga. Nah, jadi saya punya teman-teman komunitas, teman-teman basket juga suka ngumpul, bahkan alumni juga suka bikin apa satu jadwal sendiri kita ngumpul di sana main basket seru-seruan gitu ya. mmm. Nah, itu. Kemudian kalau yang lain itu ya normatif lah kalau baca buku, buku juga nggak banyak sebenarnya. Mungkin lebih banyak sebenarnya browsing gitu ya, nyari-nyari informasi itu sih sebenarnya. Kalau di luar dari ini ya gitu. Nah, Pak, kalau misal tadi basket gitu ya kan dari, Bapak kan udah berarti udah menjadi seorang dosen gitu Hmm. ya. Nah, yang saya ketahui gitu ya kalau misal di basket itu ada main sama, alumni gitu. Dari mahasiswa bisa bermain bersama alumni. Nah, itu jadwalnya kapan sih, Pak? Kalau boleh tahu? Nah, kalau jadwal sebenarnya nggak tentatif sih jadwalnya gitu ya. Kalau zaman dulu saya, waktu zaman mahasiswa, saya tuh juga memang terinspirasi juga dengan dosen. Jadi dulu ada dosen yang namanya Pak Ipung gitu ya, Ya. Saiful Haq Zubair. Ya, temannya Pak Cecep juga. Beliau juga dosen yang senang basket. Jadi setiap saya kuliah, waktu itu mata kuliahnya kewirausahaan. Jadi setiap beres mata kuliah, dosen itu ngasih ke saya di ini pang bookingin lapang gitu. Jadi waktu itu Mmm. saya inisiatif booking lapang waktu itu di Sabuga kita main bareng semua gitu. Jadi nah itulah sebenarnya yang jadi ngebonding mahasiswa. Nah kalau sekarang itu memang biasanya jadwal rutinnya di hari Sabtu. Kadang saya banyak absennya sebenarnya Ya. gitu, tapi ketika saya bisa ya saya ikut gitu. Nah, nah dari situlah sebenarnya kita bisa lebih dekat dari mahasiswa, sesama angkatan juga jadi dekat gitu. Jadi, nah ini pernah saya punya pengalaman. Jadi waktu itu ketika kita bisa ngumpul bareng, waktu itu informatika itu salah satu yang jadi juara di level AMIF, ya, Asosiasi Mahasiswa Informatika, levelnya Bandung Raya, kita juara ke 1 dan menariknya adalah finalnya waktu itu ngalahin Poltek Pos Bandung Oke. gitu dan meriah gitu karena kita waktu itu jadi juara kemudian di finalnya waktu itu di Telkom semua datang kemudian semua ngedukung wah meriah lah menarik lah pokoknya jadi Oke. ya itulah yang bisa ngebuat apa informatika itu jadi lebih solid gitu gitu lewat apa lewat prestasi. Lewat prestasi, ya. Hmm. Nah, tadi ya ada Bapak udah suka hobi dalam basket gitu ya bersama alumni. Nah, menyinggung tadi yang sempat saya sampaikan mungkin kepada teman-teman semua, Bapak ini adalah seorang
Ketua Ikatan Alumni Informatika mungkin ya. Oke, Bapak bisa ceritain nggak gimana gitu awal mula Bapak bisa menjadi Ketua Ikatan Alumni Informatika? Nah, jadi memang informatika ini kan baru baru ya, bisa dibilang ya kalau bisa dibilang 20 tahun sih masih baru gitu. Jadi angkatan pertama informatika itu kan 2000 ya, tahun 2000. Nah, kemudian eh, angkatan pertama di Saintek itu kan 2006. Nah, dari situ ya kita menganggap ini udah 20 tahun nih gitu. Dan kemudian kita harus punya satu ikatan alumni yang mewadahi ketika alumni udah lulus itu ngebangun jaring sosialnya kayak gimana gitu. Maka butuh yang namanya ikatan alumni. Nah, waktu itu sorry, bukan angkatan pertama kali ya, tapi kepengurusan pertama itu ketuanya Kang Eri angkatan 2005. Saat itu saya jadi Bendum Bendahara Umum dan sekumnya itu Kang Adi Hairul Hmm. gitu di dosen Unsil juga. Nah, beliau satu angkatan sama saya. Nah, kemudian dari situ ya kita sebenarnya itu baru awal cikal bakal dan saya yakin ketika awal itu nggak akan mungkin langsung jadi mature ya, jadi langsung bagus gitu. Nah, kemudian ya kita menganggap ini perlu nih sebenarnya beberapa kegiatan yang nanti ngebonding alumni. Nah, maka dari itu ya di pengurusan yang kedua ini sebenarnya periode yang kedua setelah Kang Eri ya karena teman-teman apa ya punya punya keinginan yang sama terus ya ada ikatan alumni itu bisa ngebonding kita bareng-bareng. Ya walaupun saya juga mikirnya apa ya, ya kenapa harus saya, tapi kan karena teman-teman mempercayai kenapa enggak gitu. Jadi ya kita bareng-bareng aja. Tapi tujuannya apa? Tujuannya untuk membangun jejaring atau koneksi. Jadi yang harapan saya adalah nanti teman-teman setelah lulus dari Informatika UIN ini ketika nyari alumni UIN itu nggak sulit gitu. Jadi ini pernah punya pengalaman nih saya. Jadi saya pernah kerja di ini ya apa di SKK waktu itu gitu. Nah, sebagai project waktu itu ada project di SKK bareng. Nah, kemudian pas saya lihat ke dalamnya itu kebanyakan alumni ITB, UI dan mudah Hmm. ditemukan. Ketika kita mudah mencari koneksi itu jadi sebenarnya oh ini angkatan angkatan ini gitu. Jadi Hmm. sebenarnya untuk dapetin kerja tuh semudah kita dekat dengan alumni juga gitu. Karena apa ngereferensiinnya lebih gampang gitu. Walaupun ya tetap skill-nya tetap diuji gitu, skill-nya tetap diuji. Tapi dari situ kan kita bisa bisa dengan mudah gitu. Oh ini angkatan segini, apa referensinya siapa gitu ya. Nah dari situ sebenarnya kita bisa apa bisa ngebangun jejaring. Kalau skill ya, skill itu bisa diasah gitu. Ya. Nah, tapi kemampuan sosialisasi, komunikasi itu, nah ini yang kita harus bangun, kemudian kita harus improve bareng-bareng gitu. Nah, melalui apa? Melalui ya wadahnya bisa kita lakukan di ikatan alumni. Tuh. Kayak mungkin berarti Bapak ini eh angkatan kedua gitu, ketua alumninya gitu, Ya, Pak. betul. Oke. Nah, tadi saya ingin bertanya kembali nih, Pak. Katanya Bapak juga ini dulu itu masuk ke JDS gitu, Ah, Jabar Digital Service gitu. Nah, Itu eh ngapain aja sih, Pak gitu? nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi 3 tahun perjalanan saya, bahkan sebenarnya ketemu juga dengan Pak Insan salah satunya di situ gitu, sebelum saya ketemu di UIN lagi. Nah, jadi GJS itu cikal bakalnya di 2019. Jadi 2019 itu pemerintah provinsi itu punya inisiatif bangun talent-talent digital. Talent-talent digitalnya itu dengan dikasih nama Jabar Digital Service. Nah, awalnya sebenarnya saya juga apa ya, diajak juga gitu oleh, rekan saya Kang Rian angkatan 2006 gitu di sana. Nah, kemudian dari situ ada kebutuhan sebenarnya gimana untuk ngebangun produk di sana.
produknya segmentednya adalah government, jadi arahnya itu ke pemerintahan. Nah, tapi spesifiknya adalah usernya itu adalah masyarakat Jawa Barat. Nah, di situ ya kita buat produk-produk yang spesifiknya ke user masyarakat Jawa Barat. Jadi di sana kita buat produk, salah satu produk lah, nggak perlu di-spill di sini kali ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua, pada saat saya masuk di sana, saya ketemu dengan stakeholder dinas gitu ya. Nah, kita bisa ngobrol dengan kadis-kadis gitu ya tentang program-program yang ada di Jawa Barat gitu ya. Kita juga bisa inisiatif langsung membangun produk itu dengan didukung oleh Pak Gubernur gitu ya, dan Wakil Gubernur juga gitu. Nah, kemudian, nah menariknya adalah waktu pada saat COVID. Nah, pada saat COVID ini kita buat beberapa inisiatif untuk ngebangun, salah satunya adalah untuk penanganan COVID. Nah, Oke. di sana juga ada banyak alumni loh. Jadi FYI di sana itu ada beberapa alumni yang saya hitung setelah saya keluar dari JDS itu kurang lebih ada sekitar 5 alumni yang di sana. Nah, ini sebenarnya membuktikan bahwa sebenarnya alumni informatika itu kompetitif gitu. Jadi saya yakin ini teman-teman juga bisa lebih lebih kompetitif di luaran sana gitu. Nah, itu pengalaman saya waktu di JDS itu sebenarnya Oke. kurang lebih, ya karena waktunya sekitar 3 tahun, jadi kurang lebih dari 2019 sampai 2022. Nah, itulah beberapa produk yang diinisiasi. Ada satu produk mobile yang diperuntukkan buat RW di Jabar waktu itu. Nah, kemudian juga penanganan logistik COVID waktu itu. Nah, satu lagi kita buat salah satu platform untuk permohonan obat waktu itu di COVID. Ya, obat COVID, karena waktu itu pas obat COVID itu langka banget kita temuin gitu. Nah, kita nge-bridging gimana caranya obat itu bisa dikirim dari pemerintah yang memang itu digawanginnya sama Dinkes. Nah, kemudian kita distribusiin ke masyarakat langsung. Tuh. Oke, itu mungkin pengalaman Bapak di Iya, JDS mungkin ya. Nah, kalau misal di jurusan itu Bapak itu termasuk kelompok yang keahlian apa gitu ya? Dan konsentrasi Bapak itu apa? Apakah Bapak itu konsentrasi di mobile, programming atau bukan gitu, iya. Pak? Nah, jadi kalau kakak itu kebetulan memang saya diminta, diamanahi untuk jadi ketua kakaknya kecerdasan artifisial. Oke. Nah, jadi orang sering nyebutnya kakak AI gitu. Nah, kemudian dari situ sebenarnya fokusnya apa? Fokusnya riset-riset yang spesifik ke AI Ya. gitu. Nah, karena apa? Karena ini suatu hal yang baru, trending, dan bahkan mungkin jangka waktunya akan panjang gitu. Nah, harapannya apa? Harapannya sebenarnya beberapa riset-riset nanti yang dibangun oleh mahasiswa informatika itu berbasis AI salah satunya gitu, atau kecerdasan artifisial. Nah, itu sih sebenarnya. Oh. Nah, dari tadi kita bahas lebih spesifik gitu ya. Nah, saya ada satu pertanyaan nih Pak yang mungkin ketinggalan mungkin Hmm, dari tadi ya. Nah, mungkin sekarang udah 2023 mungkin ya Pak ya. oke. Nah, dulu Bapak awal masuk ke Informatika UIN itu sekitar tahun 2006, betul Pak? 2006 tepatnya, bukan 2006. sekitar sih Ya, 2006. 2006 gitu Pak ya. Nah, ada sih perbedaan di antara 2006 sama 2023 sekarang gitu. Oh, jauh banget jauhnya Oke. gitu. Jadi saya merasakan dulu waktu kuliah itu kuliahnya angkatan 2006, 2007, 2008 itu kuliahnya di Al Jamiah, gedung depan Oke. yang 6 lantai itu. Ya. Nah, kemudian kita kuliahnya di lantai 6. Dan alhamdulillahnya belum ada lift saat Eh, itu gitu. Jadi kita naik tangga, jadi kadang-kadang kita nunggu dulu dosennya di bawah, kalau ada baru naik tangga ke atas gitu. Nah, bahkan saya dan teman-teman selalu mikir, ini teh lift teh isinya apa gitu ya. eh. Nggak tahu, tapi sekarang liftnya udah ada, oh ternyata ini liftnya jalan juga gitu kan. Nah, waktu itu. Nah, kemudian fasilitas yang kedua. Fasilitas itu dulu dulu informatika tuh hanya punya 2 lab. Labnya di lantai berapa? Lantai 5.
Jadi kalau nge-lab kita turun tuh dari lantai 6 ke lantai 5. Nah, kalau sekarang dibandingin dengan sekarang, wah jauh lebih lebih inilah gitu, lebih proper gitu Iya. dibandingkan dengan dulu. Jadi saya yakin teman-teman di sini juga akan jauh lebih berkualitas daripada teman-teman zaman angkatan saya dulu gitu. Karena mungkin dulu inputan saya masuk ke sini itu lewat jalur mandiri aja. Tapi sedangkan teman-teman ini kan lewat beberapa jalur penerimaan yang ada Nah, di UIN. oke, mungkin sangat berbeda jauh gitu, Pak, ya. Jauh banget Jauh. bedanya. Dari mungkin dari teman-temannya mungkin dari mahasiswanya juga berbeda mungkin, Pak. Iya, berbeda. Walaupun segmentasinya agak mirip sih gitu. Nah, Pasti kan wilayah Priangan, Jawa Barat gitu ya. Yang ya kita ngobrol bahasa Sunda juga mereka ngerti gitu. Walaupun di sekarang kalau saya lihat ada beberapa mahasiswa yang dari luar Jawa Barat gitu ya. Itu juga nambah nambah warna gitu. Bahkan dari luar negeri gitu. Jadi itu juga nambah warna, nambah ciri khas juga, kemudian nambah ya biar UIN itu juga lebih dikenal karena mungkin spread-nya jauh lebih lebih luas gitu. oke, mungkin kalau itu dari perbedaan mungkinnya dari Iya, zaman dulu 2006 dengan 2023 sekarang. Nah, mungkin kita ke pertanyaan terakhir, Pak. Mungkin kan dosen itu kan pastinya meneliti hmm, gitu kan ya, karena itu ya, emang tugasnya gitu ya. Nah, yang mana sih yang buat Bapak itu punya kesan tersendiri dari penelitian penelitian itu? Sama keunikan mahasiswa di tahun Bapak dan keunikan mahasiswa di tahun sekarang gitu, Pak. oke. Yang pertama dulu kali ya, penelitian. Jadi penelitian itu tentu saja penelitian yang menarik itu yang membawa dampak. Jadi ada impact-nya. Kalau berimpact secara luas, pasti kan orang juga akan apa ya, akan antusias untuk itu. Nah, sejauh ini memang penelitiannya ya kalau saya pikir ya yang dilakukan penelitian memang belum sampai ke sana tapi berproses ke sana gitu. Jadi terakhir itu saya bareng dengan Pak Wildan itu meneliti ya gimana caranya kita buat satu prototype sebenarnya prototype untuk question answering tapi dalam skopnya adalah layanan akademik. Jadi kalau misalkan orang kebanyakan nanya tentang misalkan nanya tentang kapan sih bayar UKT gitu ya. Ya. Nah, kemudian itu udah ada karena paling banyak ditanyain itu. Nah, kita siapin juga jawabannya. Nah, itu yang kalau sekarang itu bentuk-bentuknya ya kita bisa apa ya, kita bisa formulasi dalam bentuk misal chatbot lah gitu ya. Kemudian QA tadi question answering gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih bedanya gitu? Iya. Bedanya mahasiswa zaman dulu sampai dengan zaman sekarang. Kalau saya lihat sih sebenarnya mahasiswa zaman dulu tuh satu effortnya lebih gitu. Kenapa? Karena dia itu satu ngandelin itu dari salah satunya paling bersumbernya adalah buku. Iya. Nah, jadi kalau saya bisa dibilang sih mungkin literasinya lebih lebih ini ya, keingintahuan literasinya lebih tinggi. Kalau sekarang ini lebih mudah orang ngedapetin referensi. Jadi, ya kalau saya tanya nih, mahasiswa yang punya buku mungkin di survei nggak banyak gitu. Tapi kan Iya. kalau kita lihat mahasiswa dulu tuh pasti selalu pegang buku. Bahkan buku itu pernah saya bawa tidur juga jadi bantal gitu di kosan gitu. Nah, karena apa? Karena saking tebalnya buku. Mhm. Nah itu, nah itu yang perlu ditiru tuh sebenarnya bagaimana keingintahuan teman-teman itu terkait dengan literasi, gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini harus pede sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau saya lihat ini, kalau di zaman milenial itu sih seharusnya harusnya pede dengan apa Nah, yang didapetin karena dia punya referensi dari digital itu banyak banget gitu, dari internet gitu. Ya kewadahannya banyak nih di mahasiswa. Nah, tapi kadang-kadang nggak pede gitu dengan kondisinya. Apakah mungkin terlalu banyak pedenya di sosmed gitu. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Tapi kalau mahasiswa dulu
saya yakin kemampuannya tidak seperti kemampuan sekarang. Tapi mereka itu, apa ya, nekat lah gitu. Nah, karena sejatinya ya kalau kita kita punya effort lebih, ya kemampuannya nekat, ya walaupun seadanya pasti kita akan belajar gimana untuk sampai ke titik titik, lebih tinggi gitu sih. Oke, Nah mungkin itu. Pak kita udah banyak ngobrol mungkinnya karena kita terbatas waktu, mungkin bisa lain kali kita sambung sharingnya di Iya luar ini iya, mungkin ya boleh Pak. boleh, tentu Nah, saja. oke. Mungkin sebelum kita closing, ada gak close statement atau quotes dari Bapak gitu? Iya, menurut saya sih teman-teman ini atau, warga informatika atau yang menonton ini, itu kalau misalkan, kita jadi sesuatu, hendaklah kita jadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi kalau kata orang ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi baik-baiknya orang adalah orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Hmm. Jadilah apapun, jadilah mahasiswa informatika, setelah lulus nanti jadi apa, mau jadi apapun, mau jadi pembisnis, mau jadi punya startup sendiri, mau jadi bekerja, bekerjanya inline dengan informatika atau enggak, tapi pastikan teman itu punya manfaat bagi orang banyak. Nah itu Oke, mungkin. luar biasa ini Pak Aldi Rialdi yang banyak mungkin pengalamannya dari mulai eh tadi JDS, mungkin dari pengalamannya sekarang menjadi menjabat ikatan alumni mungkin ya. Nah, mungkin terima kasih Pak ya Ya, sama-sama. sudah bisa datang dan berbagi pengalaman, sharing-sharing Iya, bersama kita mungkin ya. Lain kali kita bisa ngobrol lagi mungkin lebih dalam, lebih panjang iya, mungkin Pak ya. Mungkin siap. terima kasih sekali lagi buat Pak Aldi atas kedatangannya, udah sharing-sharing segala macam. Nah, sekarang buat teman-teman nih jangan lupa buat eh subscribe channel kita di Informatika UIN Bandung di YouTube, dan podcast ini juga bisa ditonton di Spotify. Ya, kita searching aja mungkin Sakti Podcast. Kemudian ada Instagram kami juga Informatika UIN Bandung. Jangan lupa di-follow teman-teman semua. Buat teman-teman juga ini ada jargon mungkin ya. Jargonnya itu unggul jurusannya, sakti informatikanya.